perkenalkan nama saya Ananda Maudia dari Prodi D3 Keperawatan kelas 1B. Alamat saya di Jalan Pasar Ikan Cibaraja, Kampung Selajambe, RT 22, RW 08. Asal sekolah saya dari SMK Kesehatan Tel Junaidiyah. Hobi saya menonton drakor. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar bahasa Indonesia dan juga beberapa materi yang akan dibahas dalam konsep tersebut, diantaranya yaitu yang ke-1, definisi bahasa Indonesia dan fungsi bahasa. Yang kedua, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang ketiga, ragam bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kelima, kesalahan umum berbahasa Indonesia. Adapun yang pertama, kita akan membahas tentang yang pertama, definisi bahasa Indonesia dan fungsi bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi. Bahasa adalah bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia, bukan bunyi yang dihasilkan alat lain. Oleh sebab itu, bahasa manusiawi artinya hanya manusia yang mampu menghasilkan bahasa. Bahasa adalah seperangkat bunyi yang sistematik. Artinya, bahasa memiliki seperangkat sistem tertentu yang dikenal oleh para penuturnya. Dan pemakaian bahasa dan kebiasaan berbahasa tidak diatur oleh lembaga perumusnya tertentu, atau aturan pemakaian dan kebiasaan berbahasa diatur oleh para penggunanya. Yang kedua, akan membahas tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa yang ke-1 ada sebagai alat komunikasi. Fungsi yang lainnya adalah sebagai fungsi ekspresif, fungsi estetis, informatif, hayalan, dan emosi. Yang kedua, dalam karya ilmiah atau kegiatan ilmiah memiliki fungsi sebagai media komunikasi ekspresif, produktif, informatif, dan resesif. Adapun kedudukan dalam bahasa Indonesia yang ke-1 sebagai bahasa resmi negara bahasa Indonesia, sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Yang ketiga, sebagai bahasa perhubungan dalam hal mewujudkan kepentingan nasional. Yang keempat, sebagai bahasa pengembang ilmu, pengetahuan, teknologi, dan budaya. Pembahasan yang ketiga, ragam bahasa Indonesia berdasarkan suasana, ragam bahasa resmi dan ragam bahasa non-resmi. Yang kedua, berdasarkan penggunaan, bahasa yang baik dan bahasa yang benar. Yang ketiga, berdasarkan kebakuan, ragam bahasa baku dan bahasa non-baku. Yang keempat, berdasarkan bidang penggunaan, ragam bahasa ilmiah dan non-ilmiah. Nah, pembahasan yang keempat, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pengguna bahasa yang baik dan benar adalah penggunaan yang sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Kaidah ini meliputi 1. Aspek tata bunyi, fonologi. Yang kedua, tata bahasa, kata dan kalimat. Yang ketiga, kosakata termasuk istilah. Yang keempat, ejaan. Yang kelima, kelogisan atau masuk akal dan nalar. Penggunaan bahasa yang terlihat dari penggunaan kalimat-kalimat yang efektif, yaitu kalimat-kalimat yang dapat menyampaikan pesan atau informasi secara tepat. Kriteria penggunaan bahasa yang baik itu yang ke-1, topik yang dibicarakan, 2, tujuan pembicaraan, 3, lawan bicara atau pembaca, 4, tempat, 5, waktu pembicaraan. Ya, pembahasan yang kelima, kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Dalam pemakaian bahasa Indonesia, termasuk bahasa Indonesia ragam ilmiah, sering dijumpai penyimpangan dari kaidah yang berlaku sehingga mempengaruhi penjelasan pesan yang disampaikan. Penyimpangan atau kesalahan umum dalam berbahasa Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang ke-1, hiperkorek, membentukkan bentuk yang menjadi salah. Contoh, utang diubah menjadi hutang. Yang kedua, figura diubah menjadi figura. Yang ketiga, jadwal diubah menjadi jadwal. Yang kedua, ada pleonasme. Pleonasme adalah kesalahan dalam berbahasa karena kelebihan dalam pemakaian kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Ada 3 macam, yaitu
Penggunaan dua kata yang bersinonim dalam satu kelompok kata. Contoh, terjadi sejak April. Yang kedua, terjadi mulai April. Yang ketiga, mulai terjadi sejak. Yang B, bentuk jama dinyatakan dua kali. Contoh, kasus-kasus, kumpulan kasus, kumpulan kasus-kasus. Yang pleonasme, penggunaan kata keterangan yang tidak diperlukan karena pernyataannya sudah cukup. Contoh, teknologi telekomunikasi semakin maju ke depan. Cukup sekian materi pembahasan tentang konsep dasar bahasa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.